Faslun fi ahkami ahyatil mawati. Pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum ahyatil mawati. Ahya apa? Hah? Ahya ahyaul mawati ai kan jawazil ati bi qawlihi wa ihyaul mawati jaizun. Hukum-hukum tentang ahyaul mawati, lahan-lahan yang lahan mati. Wa huwa kama qala Rabi'u fi syarhi as-saghir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Rabi itu dalam syarah as-saghir. Nah, jadi yang dinamakan dengan ahyaul mawat yaitu lahan yang tidak dipakai atau lahan yang tidak pernah digunakan. Nah, seperti transmigrasi. Nah, dulu orang Jawa transmigrasi ke wilayah Sumatera atau wilayah Batam, atau yang di Batam seperti kampung-kampung yang ada di Batam, kampung Melayu di Tanjung Pianu, kampung Melayu yang di sini apa namanya? Tanjung Uncang. Nah, beda dengan Ruli. Kalau Ruli kan bisa digusur ya. Nah, dulu orang-orang Melayu itu datang ke kota Batam transmigrasi. Karena saking lamanya dia di kota Batam, wilayah pinggiran, maka mereka dijadikan kampungnya menjadi hak milik tanah. Kalau selain daripada kampung, selain daripada kampung, hak milik bangunan. Nah, jadi dulu orang-orang di kampung Melayu yang ada di sini, awalnya mereka datang, mereka lah yang membuka lahan tersebut. Nah, mereka yang paling pertama membuka lahan. Itu namanya ahyatul mawat, yaitu membuka lahan baru atau lahan yang sudah mati, lahan mati kan. Dan dia yang nebas pohon-pohon besar, dia yang bersihin. Setelah itu, karena saking lamanya dia menempati tempat tersebut, itu bisa jadi hak milik daripada orang yang menebas lahan. Karena qala Rabi'u fi syarhi as-saghir, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Rabi di dalam syarah as-saghir, yaitu Abdul limalikin lahab wala yantabi'u biha ahadun, yaitu tanah yang tidak ada yang memiliki dan tidak ada seorang pun yang memberikan manfaat pada tanah tersebut. Wa ihya'ul mawati jaizun bisyartain. Nah, ihya, lahan-lahan mati itu menggarapnya hukumnya boleh dengan syarat ahaduhuma ayyakuna muhyi musliman, bahwasanya yang menggarap pertama itu adalah orang muslim. Nah, musliman. Faisun lahu, maka telah akan disunnahkan baginya ihya'ul ardil maitati sawa'un ajina lahul imam, yaitu lahan yang mati sama ada menggarapnya harus izin daripada imam. Kalau dulu harus ada izin daripada imam atau pemimpin atau RT RW atau kecamatan atau pemerintah setempat. Nah, itu harus minta izin. Saya mau menebas lahan yang ini karena tidak ada yang punya, saya akan tebas. Nah, untuk saya jadikan jadi tempat saya menanam, saya buka lahan amla ataupun tidak.
tidak izin daripada imam. Allahumma, ya Allah, ala ayat Allah qabil mawati hakun ka'an hajjal imami kot akan minhu. Ketahuilah bahwasanya ayat Allah qabil mawati, bahwasanya tempat bergantungnya lahan yang mati itu hakun, bisa menjadi hak milik ka'an hajjal imam, seperti yang dikelola oleh imam, kot akan secara pasti minhu, daripadanya, nyanya tanah. Jadi kalau ada seorang yang memiliki hak terhadap tanah, yang paling pertama dia nebas di lahan tersebut, maka seandainya ada orang kedua mau menanam di lahan tersebut, harus minta izin kepada yang pertama. Wa ahyaha syakhsun fala yamlikuha illa biiznil imam fil asahi. Maka tidak seorang pun bisa memilikinya kecuali biiznil imam fil asahi, kecuali dengan izin imam menurut pendapat yang sahih. Artinya harus minta izin pada RT RW ke kecamatan, saya membuka lahan ini karena tidak ada yang buka, atau program daripada pemerintah yaitu program transmigrasi, yaitu perpindahan, yaitu dari kota ke transmigrasiannya apa? Perpindahan dari mana? Dari kota ke kota ke desa? Dari desa ke kota. Transmigrasi. Nah, dulu program pemerintah pada zaman Soeharto, banyak orang transmigrasi dari orang Pulau Jawa, transmigrasi ke Papua, transmigrasi ke Kalimantan, transmigrasi ke Pulau Sumatera. Maka di seluruh 37 provinsi, 38 provinsi pasti wajib ada orang Jawa, karena itu program daripada pemerintah dulu. Amma zimmiyu, adapun orang kafir zimmi, wal mahadu, dan orang mahad, wal mahadu, amma zimmiyu wal mahad wal musta'manu wa kadza ghayruhu kufari wa hadza muqabilu liqawli musliman fa huwa mafhum syartil awal. Nah, maksud daripada wal mahad ini ianya bukan termasuk orang muslim atau bukan orang kafir, dan bukan juga termasuk penduduk di situ. Adapun orang kafir zimmi wal musta'manu falaysa lahum al-ihya'u, maka tidak diberikan hak untuk membuka lahan baru, walau azina lahumul imam, sekalipun ada izin imam, yaitu bagi mereka. Jadi kalau orang kafir zimmi, kalau kafir harbi, kafir zimmi aja tidak diperbolehkan, apalagi kafir harbi. Artinya orang yang bertanggung jawab di tempat itu. Nah, tapi kalau sudah diberikan tanggung jawab, menurut pendapat lain pendapat boleh orang kafir. Bisa orang Yahudi, orang Israel sekarang mau ngambil, tiba-tiba mau pindah ke Indonesia, yaitu nebas lahan di Pulau Kalimantan. Nah, pihak pemerintah Indonesia otomatis dia akan mengizinkan. Seandainya dia pemerintah Indonesia pun mengizinkan, itu hukumnya haram, nggak boleh. Wasani, syarat yang kedua. Nah, syarat yang pertama tadi
harus orangnya muslim. Yang kedua, antakunal ardu hurratan, supaya tanah itu adalah hurrah, bebas. Lam yajuz 'alaiha mil malakul limuslimin, maka tidak diperbolehkan atasnya yaitu mengambil hak orang atau milik orang muslim. Nah, jadi benar-benar tanah itu tanah kosong. Wa fi ba'din nusakhi, dalam sebagian nuskah, antakunal ardu hurratan, bahwasanya keadaan tanah itu adalah arti tanah kosong atau tanah bebas. Wal murad min kalamil musannifi, dan maksud daripada pengarang kitab ini sesuai dengan perkataannya, annama kana ma'muran wa huwal an Nah, maksud daripada pengarang kitab ini, maka nama murad, yaitu bahwasanya keadaan itu tidak digunakan. Wahwal ana, dan sekarang adalah kharabun, yaitu tidak digunakan lagi. Nah, jadi ketika ada orang pertama menebas di lahan tersebut dan ditinggalkan sama pemilik pertama, nah boleh nggak kita garap sebagai pemilik yang kedua? Boleh, dengan syarat harus ada izin imam. Jika itu pun orang muslim. Bagaimana kalau orang kafir? Tidak boleh. Bahwa dimalikihi in arafa musliman, jika yang memiliki yang pertamanya itu adalah sudah diketahui bahwasanya dia orang muslim, karena zimmiya, ataupun keadaannya orang kafir zimmi, wala yamliku hadzal kharabu bil ahya'i, maka tidak boleh mengambil hak milik sekalipun orang kafir ataupun orang muslim yang sudah meninggalkan tanah kosong tersebut, tidak digunakan lagi kecuali harus ada izin imam. Tidak boleh digarap. Fa'il lam ya'rif arafa ya'rifu, fa'il lam ya'raf malikuhu wal ammaratu islamiyatun fahadzal ma'muru malu dha'i amrihi bi ra'yil imami fi hifzihi aw bai'ihi wa hifzi samanihi, wa in kana al ma'muru jahiliyan mulika bil ahya'i wa sifatil ahya'i maka bil adati amar lil mu'ya. Fa'in lam yuraf, jika dia tidak mengetahui, tidak diketahui siapa pemiliknya, wal amarah penggarapnya, aslamiyatu penggarapnya yaitu bukan termasuk orang Islam, fahadzal ma'muru madhi amrihi, maka ini adalah perkara harta yang sudah makmur, sudah diketahui, yang sudah digunakan. Fahadzal ma'muru madhi amrihi, ini adalah perkara yaitu tanah yang sudah digunakan di ra'yil imam fi hifzihi, yaitu dipandang daripada imam yang memeliharanya. Nah, maksudnya begini. Jadi ketika penggarap pertama meninggalkan tanah yang sudah dibuka oleh penggarap pertama, ditinggalkan begitu saja, jadi menjadi hutan yang rimbun lagi. Nah, karena imam ini, pemimpin ini sudah tahu siapa penggarap pertama, datang orang kedua mau menggarapnya, maka harus minta izin daripada imam. Itu pun kalau orang muslim. Seandainya orang kafir zimmi, maka tidak diperbolehkan oleh imam tersebut. Imam tersebut tidak memperbolehkan. Seandainya memperbolehkan oleh imam tersebut, maka hukumnya haram, nggak boleh. Au bai'ihi, atau dia mau menjualnya, wahid samanihi, atau dia mau menawarkan harganya. Nah, dia mau membeli, nggak boleh jual.
karena sudah diketahui pemilik pertama, penggarap pertama. Wa ingka dan makmur jahiliyah mulika bil ahya'i, jika keadaannya penggarap pertama yaitu jahiliyah, artinya dia bodoh, mulika bil ahya'i, boleh dia memilikinya untuk menggarapnya. Nah, kalau yang orang yang memiliki orang bodoh, dia gila gitu. Nah, dia gila, boleh digarap. Karena dia orang gila, dia pemiliknya boleh digarap dengan syarat nanti kalau sehat dikembalikan kepada pemilik pertama. Wasifatul ahya'i maka fil adati ammatul bil mutia, dan sifat dari penggarapnya itu sesuai dengan ketentuan dari adat kebiasaan orang yang menggarap itu di tempat itu. Wa yahtalifu hadza bil ikhtilafil fardhi alladhi yaqsuduhu al-muhyi. Nah berbeda yaitu mengelola lahan. Nah, lahan dengan tujuan untuk membersihkan lahan tersebut. Fa'in arada al-muhyi ihya'ul mawati muskinan, jika dia menginginkan yaitu lahan yang mati itu dijadikan sebagai tempat tinggal, istartofihi tahwidul buq'ati bina'i haitoniha, maka disyaratkan baginya yaitu harus memberikan pagar atau buq'atil bina, memberikan tembok haitoniha bima jara bi ada dizalikal makan, sebagaimana diberlakukan yaitu kebiasaan di tempat itu. Nah, jadi kalau dia sudah menebas lahan tersebut, boleh dia memagarnya. Nah, seperti yang terjadi di Tembesi sekarang. Nah, karena pemilik pertama otorita Batam, tidak tahu mungkin otorita Batam menjual ke PT mana. Nah, sekalipun sudah lama ditinggal tempat tersebut oleh orang-orang Tembesi Tower, karena hak miliknya bukan dia milik pertama, tapi hak milik pertama adalah otorita Batam, maka digusurlah yang di Tembesi Tower disebabkan dia termasuk pemilik kedua, bukan pemilik pertama. Nah, jadi siapa yang boleh memagar? Otomatis pemilik pertama. Bima jarak bihi ada dizalikal makan, sebagaimana yang diberlakukan kebiasaan di tempat itu. Man ajar, yaitu orang yang memperlakukan, au hajarin, atau dengan memberikan tembok dengan batu, au koslin, atau bambu, washtaroto aidon saku ba'duha, dan disyaratkan juga boleh memberikan atap atas bagiannya. Wanas ubabi, ataupun yaitu memberikan pintu, memasangkan pintu. Wa in arada muhyidu ihya mawati, jika dia menginginkan yaitu menghidupkan yaitu tanah yang mati itu, zuraidiyati dawabin, yaitu dengan membuat kandang, payak fi tahwi udun tahwi isakan, maka cukup dia membuat pagar, bukan membuat tempat tinggal. Wala yustartu saku, dan tidak disyaratkan itu memberikan adat. Ini bagi orang yang mau mengelola tanah yang kosong. Wa in arada ihya'ul mawati mazru'atun fayajma'u turabu hawlaha, maka
Dan jika dia menginginkan menghidupkan lahan yang kosong itu dijadikan sebagai sawah atau tempat mengembala, fayajma'u turab qawlaha, maka dia harus memberikan batas, yaitu semua tanah haulaha, keadaan tanahnya. Wa yasril ardu bikasdi mustaqmal fiha, yaitu dengan mempergunakan batas, yaitu bagi pemilik pertama. Watakmun, yaitu dengan menimbun dengan menggunakan tanah. Munhapadun, atau menimbun tanah yang curam. Watati rumah ilaha bisyakima sakiyatin min bi'lin au watarti bima ilaha, yaitu dengan mentartibkan saluran airnya. Bisa kisah kaihi min bi'rin, dengan memberikan saluran, yaitu mata air. Wahafri qanatin fa inna kafaha al-matarul muqtadu lam yahtad, maka jika cukup, yaitu air hujannya sesuai dengan kebiasaan, maka tidak butuh ditartibil ma'i ala sahih, tidak dibutuhkan, yaitu mentertibkan saluran air. Ini menurut pendapat yang sahih. Nah, jadi kalau lahan tersebut tidak ada sumbernya, maka harus dia memperbaiki saluran airnya, yaitu bagi penggarap tanah. Wa in arada yuhya'an mati bustana, jika dia menginginkan lahan yang kosong itu dijadikan sebagai tempat tanam, fajumi'a turabu wa tahwibu haula al-ardi bustan, maka dia harus mengumpulkan semua tanah tersebut dengan memperbaikinya, bentuk tanahnya yang curam ditimbun, terus yang becek, bagaimana caranya supaya tidak menjadi becek, memperbaiki saluran airnya. Injarat bihi adatun, ya bihi adatin, injarat bihi adatun. Nah, jika diberlakukan sesuai dengan ketentuan tempat tersebut. Wa yustaratu ma'a dzalika al-qaddu 'ala al-mazhabi. Nah, ini disyaratkan ditanam secara terus-menerus. Ditanam secara terus-menerus atau ditempati secara terus-menerus. Ini menurut pendapat mazhab, pendapat daripada imam-imam mazhab. Wa'lam annal ma'a mukhtassu bi syakhsin la yajibu bi zillihi lima syiati ghairi mutlaqan. Tahuilah bahwasanya air yang dikhususkan pada seorang la yajibu